Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat siang. Di dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri saya sebagai pastroper dari Sumatera Barat. Biasa dipanggil Opik, nama lengkap Komara Zulfikar. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu pas al-kasau. Metode pengobatan pas, yaitu metode pengobatan akhir zaman yang biasa disebut pas al-kasau, merupakan metode pengobatan yang fokus pada rangka tubuh manusia. Metode ini merupakan penemuan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Kurang lebih selama 15 tahun beliau meneliti, meriset, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa bagaimana kemudian kita harus kembali kepada Al-Quran sebagai sumber inspirasi kehidupan, termasuk di dalam metode pengobatan. Maka Ustadz Haris Mujahid rahimahullah mereset cara berpikir kita agar menjadikan logika wahyu sebagai satu-satunya sumber kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimana logika wahyu menjadi urutan pertama, kemudian logika sunatullah, di mana segala sesuatunya bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya baru logika manusia yang serba terbatas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka metode pas al-kasau ini terinspirasi dari Al-Qur'an surat Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia. Di mana yang pertama adalah nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian izoman, dan selanjutnya fakasauna izomalahma. Maka titik pokok perbaikan permasalahan tubuh manusia pas al-kasau fokus kepada izoman, yaitu tulang belulang. Di mana tulang belulang ini adalah terdiri dari kepala, tulang belakang, dan tulang ekor. Sehingga ketika terjadi pergeseran-pergeseran di rangka, di tulang, maka itu akan mempengaruhi organ-organ yang lain dan sistem-sistem yang lain. Misalkan sistem peredaran darah, di mana ketika rangka bergeser, maka sistem peredaran darah akan terpengaruhi. Di mana terjadi penyumbatan-penyumbatan, kemudian sehingga sistem peredaran darah tidak lancar untuk kembali ke jantung. Selanjutnya, misalkan terjadi pergeseran tulang belakang yang mempengaruhi sistem organ, yaitu tadi segumpal darah, yaitu dimana disebut sebagai mudghah. Bagaimana pas sangat fokus kepada jantung, dimana ketika terjadi pelintiran misalkan di tulang belakang yang mempengaruhi organ jantung, sehingga peredaran darah akan tidak lancar, mempengaruhi sistem perifer tubuh kita, dan darah mengalir terhambat, sehingga kerja jantung menjadi berat. Jantung bekerja keras, maka terjadilah penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari itu seperti
darah tinggi, dan lain sebagainya. Atau misalkan kemudian terjadi pergeseran di tulang belakang yang mengakibatkan penyakit-penyakit lain di tubuh kita, sehingga beberapa hal atau banyak kejadian di tubuh tentang penyakit-penyakit misalkan paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya, maka pas memperbaiki sumber dari masalah itu, yaitu tulang belakang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pas Al-Kasau dalam metode pengobatannya adalah fokus di pergeseran tulang rangka, di mana kemudian akibatnya tubuh menjadi terbagi 4 kategori, yaitu tubuh kekencengan, kekendoran, atau tubuh melintir, dan yang keempat adalah kombinasi dari ketiganya, yaitu kencang, kendor, dan melintir. Maka bagaimana pas Al-Kasau memperbaiki keadaan itu? Maka ketika dia kencang dikendorin, ketika kendor dia kencengin, melintir ke kanan, perbaiki pelintirannya ke kiri, atau ketika penyebabnya kombinasi itu, maka pengobatannya dari kombinasi yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, maka filosofis Al-Kasau tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, dan tanpa jimat. Oleh karena itu, karena pas Al-Kasau fokus di tulang belakang, dan ketika pergeseran tulang ini adalah sistem mekanik, maka pas Al-Kasau menyebutnya sistem terapi biomekanik. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.